Udah pakai kebaya nyanyinya Sweet Child gitu kan? Wis, kurang kencang. Ya nanti. Terus ada Black, lu viral. Apa sih? Nggak taunya orang-orang BUMN, orang ini, apalah semua orang pada nelponin aku, lu viral. Merinding dong gue. Viral kenapa nih? Terus ada gengsi. Tapi untuk kita-kita yang 50 ke atas tuh juga masih harus di usia produktif sebetulnya ya. Masih banget. Itu bedanya sama di sini. Dan pensiun di sana itu adalah umur 67. Oh, Banyak yang denger 500 juta setahun. Itu tuh bullshit banget. itu bullshit ya? Bullshit banget. Jangan lupa bahwa kita di Indonesia ini gaji rupiah, tapi lo belanja juga rupiah dong. Oke. Tapi kalau di sana kita gaji euro, belanjanya juga euro. Bener nggak kalau ada hashtag pergi kabur aja dulu, nanti di sana bisa hidup lebih baik daripada di Indonesia? Podcast Fix mantap, bikin hati tertawa. Podcast Fix mantap. Hai Sobat Mantap, salam jumpa kembali dengan saya Mas Rere di podcast Fix Mantap. Nggak kuku, au au. Wey. Semangat. Ya, dan senang sekali masih dikaruniai dengan usia dan kesehatan sehingga hari ini kita bersama-sama. Nah, hari ini saya kedatangan tamu yang gak kalah sehat seperti saya ya. Lebih sehat tentunya ya, lebih bahagia dan lebih mempesona. Ya, beberapa tahun yang lalu saya bercerita sedikit tentang dia. Jadi tahun berapa ya Bu yang waktu Guns N' Roses itu datang ke Indonesia? Aduh, tahun berapa ya? 2024 kalau saya. No, jauh. Sekian ya. 2000 sekian, aku Ya. lupa. Oke. Nah, pada waktu itu ada seorang perempuan cantik pakai kebaya, pakai konde, tiba-tiba viral karena dia nyanyi rock lagunya Guns N' Roses. Nah, Bedil ambek kembang. Bahasa Jawanya bedil ambek kembang. Oh, bedil ambek kembang. Itu bunga dan pistol dan bunga ya, Guns N' Roses. Nah, tapi setelah viral tiba-tiba blak, hilang, nggak ada. Kalau ada viral biasanya muncul sono sini, tapi yang ini enggak. Nah, tapi beruntung sekali karena saya sekarang ada bersama dia. Masih tetap cantik. Laki perempuan banget sih. loh. Laki perempuan sih. Dulu saya Victor. Sekarang? Vivi. Oke, kenalan dulu siapakah dirimu? Halo, saya Vivi Subono. Nggak kuku. Gak kuku. Au. Apa kabar Mbak Baik, Vivi? Jen. Sehat selalu? Aduh, Jangan bongkar rahasia gue, jangjeng. Mas, Oke, iya. dari tadi udah mas lu panggil jeng. Aduh, ya. Ya. Oke. Baik, Mas. Aduh, aku tuh bener-bener baru dateng ini dari airport loh. Oh, oke. Jadi dari airport. Langsung kesini, lihat dong, ini mata-mata nggak bobo. Tapi tetap cantik kok, ya. Oke. Jadi Aduh, ngomong-ngomong, lihat tuh kacamatanya sampai lupa nyopot, nggak apa-apa ya buat prop. oke, ngomong-ngomong kamu tinggal di mana sih? Aku sekarang di Belanda. Oh, di Belanda. Oke, tadinya kemana-mana juga sih, pindah-pindah di Arab, di Singapura, terus di Bandung, di mana-mana. Oke. Pokoknya ikut percintaan. Oh, ikut percintaan maksudnya ikut suami? Ikut suami. Oke, dan anak-anak. ikut suami. Ya, jadi Ya. Oke, jadi tahun 2000 sekian itu waktu Guns N' Roses datang, itu viral. Nah, tapi habis itu nggak ada. Emang gimana ceritanya tuh? Jadi sebenarnya kan emang aku penyanyi dari dulu gitu kan. Kamu dari dulu penyanyi? Dari dulu penyanyi, terus Oke. aku sempat sama Sony Musik segala macam. Terus karena aku ikut suami pindah-pindah ya, aku juga ikut Pindah. gitu, ikut pindah-pindah. Nah, pada waktu itu keponakan aku menikah itu sekitar 6-7 tahun yang lalu kalau nggak salah. Oke, berarti 2017 lah ya. 2016 kalau Oke, nggak salah. 2016. Ya 2017, oke fine. Terus aku
ceritanya tadinya mau nyanyi karena keponakan favoritku nih. Terus dia bilang ya aku mau nyanyi yang lagu-lagunya agak ngejazz gitu karena emang itu genre-nya aku gitu kan. Nggak taunya dia pemain-pemain musiknya itu adalah temen-temenku Waktu bermusik dulu. waktu bermusik dulu di Jakarta gitu. Oh, oke. Terus lo ngapain sih hari ini yang kawin aja mintanya yang agak-agak hore, agak-agak ngerok-ngerok dikit kalau gitu. ngejazz gitu. Oh oke, fine. Oh. Gue nyanyi itu Nyanyi rock gitu. Aku itu. nyanyi Sweet Child of Mine gitu. Oke. Jadi aku pikir oke ini Sweet Child of Mine gitu. Nah, terus Nyanyilah akhirnya kamu. nyanyilah aku tiba-tiba terus langsung suasana berubah itu. Saat kawinan kan biasanya nyanyinya lagu-lagu Ayu-ayu, wedding gitu kan. cantik-cantik. Udah pakai kebaya nyanyinya Sweet Child gitu kan. Wis, kurang kecak. Ya nanti. Terus abis itu nggak tahu gimana ceritanya. Udah nih. Di videoin. Udah videoin. Abis itu aku nggak tahu. Ketika di GNR dateng nih ke Jakarta, aku lagi di kereta di Belanda. Oke. Ih seru banget sih. Salam ya buat Axel. Aku bilang Jadi gitu. ada yang kirimin kamu video atau gimana? Aku tuh ngirim ke salah satu temen itu. Oh, Salam ngechat, ya. ngechat. Terus gua ngechat, kirimlah itu. Aku kirim itu, lagu itu. Terus Bobo bangun, Black. Aku dipanggilnya Vivi Black. Oke. Terus Black, lu viral. Apa sih? Nggak taunya orang-orang BUMN, orang ini, apalah semua orang pada nelponin aku, lu viral. Merinding dong gue. Viral kenapa nih? Ya udah terus nggak taunya semua ceret sampai ada di Facebook dan di YouTube itu orang yang ngeposting dan dia repost. Itu yang nge-repost tuh ada lebih dari 1 juta yang nge-repost dari ininya dia. Dari si FB-nya dia orang itu. Gitu. Dari Facebooknya ada dari IG-nya. Pokoknya itu sampai juta. Rame lah Rame banget. Nah, orang-orang banyak yang ngomongin. Terus ada sih yang nelpon waktu itu berapa kali. Maksudnya nge-DM atau nelpon ke lu? Yang nge-DM ke tuh orang, ini siapa gitu. Oh, oke. Nah terus banyak sih yang ngejawab, itu tuh penyanyi di Indonesia, itu tuh itu backing vokalnya Kla, itu tuh ini banyak yang tahu. Itu tuh bekas anak Sony Music gitu. Oke. Iya dulu kan aku juga sempat ada kontrak sama Sony Music Indonesia. Ya. Nah terus atau gimana ceritanya ada yang nelpon lo, ya tapi aku di Belanda gitu. Jadi orang mau podcast atau apa susah. Paling cuma suara doang, nggak seru kan ya. Nggak seru. Nah, akhirnya heboh lah di Belanda. Sampai sekarang dibilang lah aku rocker berkonde. Padahal gue bukan penyanyi rock. Di Belanda ya. Tapi di Eropa aku sering dipanggil nyanyi di Poland lah, nyanyi di Belgia lah, di negara-negara Eropa itu ya sebagai rocker berkonde. Oh, I see. Gitu. Jadi orang-orang Indonesia yang di Eropa taunya kamu adalah seorang rocker yang berkonde. Dan mengundang kamu di kedutaan-kedutaan di Eropa. Iya, sampai sekarang masih. Sampai sekarang masih. Di Indonesia belum ada ya undangan ke istana gitu. Aku sih waktu itu berharap diundang sama Pak Jokowi, nggak taunya Pak Jokowi siapa tuh gitu. Nah, oke, berarti kamu domisili di Belanda, nggak sampai sekarang? Sekarang ini ya di Belanda terus. Oh gitu. Nah, berarti saat ini dalam momen mudik ya? Mudik, ya. Oke, nah kalau zaman MTV dulu itu tahun berapa ya? Tahun 2002. 2002 itu yang namanya MTV Ampuh itu kan ada ya lagunya MTV ya? Ya sempat jadi top 10 juga. Oh gitu di MTV itu ya. Tapi kan dulu sosmed kan belum segencar sekarang. Belum, masih susah banget, harus bayar MTV, harus bayar ini, harus bayar itu. Jadi ketika aku keluar itu lagi zaman-zamannya
Sheila on Seven. Jadi yang boy band itu yang emang lagi Band lah ya. lagi kelompok band itu yang lagi pokoknya aku naik. kalah di promosi. Oh, oke. Jadi sebetulnya kamu ini profesinya memang dari dulu seorang penyanyi ya? Profesiku memang dari dulu seorang penyanyi, MC, terus pokoknya entertainer lah. Entertainer. Pelawak juga ayo Oh, gitu kamu kan. ngelawak juga. Enggak coba saya lebih ke entertainer sih. Oh, entertainer. Tapi memang dulu kan kamu sempat di labelin pelawak waktu kita. Jadi guys, waktu itu kita show di Ancol ya. Dan karena kita seru banget gitu, turun-turun ini Mbak yang pelawak itu ya Allah gitu ya. Pernah nggak sih lu inget waktu kita di Ancol juga tuh di konser besar, terus mic-nya mati, mic-nya atau apanya yang mati, yang kita ditimpuk batu segede ini sama Aqua, inget nggak? Iya, Itu tahun berapa? itu ngeri banget. Itu aduh tahun berapa? Ngeri banget ya. Itu sebelum aku berangkat ke Belanda tuh. Oh gitu. Batunya segini Iya. naik di panggung. Gila itu sih. Itu ngeri ya. Kayak 2005. Aku masih inget 2005. Nah, oke. Sekarang kamu bilang bahwa sekarang kamu di Belanda. Emang tadinya kamu tinggal di mana aja? Sempet di Singapura, sempet di Riyadh, sempet di Dubai, sempet di Bandung. Terus aku juga sekolah di luar negeri kan dulu. Oh, Nah, di terus Amerika ya? iya, Oke. jadi ya memang aku pecicilan kemana-mana gitu. Terus ya ikut suami, mau nggak mau harus ikut bersama suami dan anak-anak. Nah, oke. Sekarang ini di Indonesia, nah ada yang namanya lagi kenceng nih anak-anak Gen Z sekarang, karena katanya Indonesia tuh sekarang nggak pernah punya harapan, nggak memberikan harapan bagus untuk generasi mudanya, sehingga ada hashtag kabur aja dulu. Nah, sebagai orang yang berpengalaman tinggal di luar negeri, enak mana sih tinggal di Indonesia sama di luar negeri? Jujur ya, waktu aku pertama kali harus pindah ke luar negeri, padahal di saat itu aku emang lagi gencar-gencarnya dengan dunia entertainment. Oh, lagi laku ceritanya. Oke. Dunia entertainment di Belanda itu sangat Sepi. Kalau di ibaratnya aku pindah tahun 2008. Tapi terus habis itu pindah lagi. Pindah ke negara-negara lain. Tetapi pokoknya keluar tadinya tuh kan sebelum-sebelumnya aku udah keluar masuk. Lebih asik kan keluar masuk. Enak ya. Terus habis itu 2008 itu tuh suamiku memutuskan yuk Tinggal di Belanda. Okay. Wah itu sedih banget. Aku juga nelfon kamu kan nangis-nangis. Okay. Oh kenapa sih gini. Cuman akhirnya makin kesini aku ngelihat kamu bilang kan tadi di sini itu tidak memberi kesempatan kepada Gen Z. Gen Z juga nggak beri kesempatan sama. Tapi kalau aku lihat lagi di sini itu pensiun umur berapa? 55. Umur 50 ke atas. Padahal 55 itu kan masih produktif. Masih sangat produktif dan lagi seru-serunya, Bu. Oh gitu. Lagi ganteng-gantengnya kan. Oh 55 itu. Ya kan? Masa sih? Kalau di sini 55 dibilang aki-aki. Nah, itulah. Kalau di sana itu tuh masih legit. Oke. Too legit to quit. Oh oke. Gitu. Too legit. Too legit to quit. Oh, too legit to quit. Artinya ya terlalu legit gitu untuk berhenti gitu. Nah, kalau di sana itu masih laris-larisnya deh. Gitu ya. Gitu. Beda sama di sini ya. Jadi sebenarnya nggak hanya untuk Gen Z rame. Enggak, ini ada sirine. Enggak apa-apa. Lanjut. Terus ada Gen Z. Tapi untuk kita yang 50 ke atas tuh juga masih harus di usia produktif sebetulnya masih banget. Itu bedanya sama di sini. Dan pensiun di sana itu adalah umur 67. Oh, beda 10 tahun ya Bu sama di sini. Ya Allah Tuhan, Anda kan bisa 15 tahun. Nah, awal mula kamu begitu tinggal di sana, kan kamu bingung nih, sedih. Kamu bingung mencari sesuatu yang baru. Nah, gimana cara kamu? Itu awal kamu memulai bekerja sebagai apa?
Awal-awal aku tentunya sampai ngedatengin ke orang-orang, aku tuh di Indonesia penyanyi loh. Oh, oke. Aku di Indonesia penyanyi loh, aku MC loh, aku ini, aku nawarin. Oke. Akhirnya orang tahu. Lalu aku pindah lagi ke Arab. Di saat kamu baru memulai, tiba-tiba kamu pindah ke Arab. Lumayan rame. Rame. Tapi waktu itu karena aku punya bayi, jadi aku nggak kerja dulu, tapi aku tetap nyanyi, Oke. MC, itu lumayan laku. Oh, lumayan laku. Lumayan laku. Kamu mulai orang tahu kamu penyanyi itu setelah berapa lama kamu tinggal di Belanda? Cuman berapa bulan ya? Itu berapa bulan ya? Cuman berapa bulan, bahkan aku bisa mengundang kamu. Iya, beberapa bulan di sana langsung kamu ngajak aku ke sana ya untuk tampil ya. Padahal sebelumnya aku nangis-nangis ya sama kamu. Iya. Nah, terus abis itu aku tuh kan suka masak sekali. Akhirnya aku sekolah lagi. Sekolah lagi. Gitu. Oh, aku sempat ke Arab terus aku sekolah lagi. Sekolah lagi terus kayak gitu aku memasak dan lain-lain. Sampai akhirnya aku juga sempat jadi advisernya untuk ngebangun restoran baru. Terus kayak gitu aku di restoran berbagai macam ya, di Michelin Star pernah, di steakhouse pernah. Jadi aku semuanya aku lakukan, aku rasain. Jadi knowledge-nya yang pernah aku dapat di sekolah itu aku kembangkan lagi gitu. Nah, sampai Oke, kamu begitu pindah kan butuh penyesuaian ya. Sweet culture yang kamu alami itu awalnya bagaimana dari Indonesia ke Belanda? Culture shock-nya sih gila banget sih. Gila banget ya? Gila contohnya? Banget. Ya jadi depresif banget. Jadi contohnya salah satunya adalah ketika aku harus bahasa Belanda, itu aku kayak nentang gitu. Maksudnya? Aku ngerti, aku bisa, tapi kayak aku gue nggak mau gitu. Gue tetap bahasa Inggris. Oke. Karena kamu sekolah di Amerika sebelumnya ya? Iya, tapi harusnya kan udah disekolahin gini gitu. Itu kan semuanya apa ya? Ya karena depresi aja, gimana sih? Oke, awal-awal. Tapi terus, beberapa bulan kemudian kamu sudah bisa menyesuaikan. Nah, untuk kamu seorang entertainer yang sudah terbiasa berhadapan dengan orang, terus mempunyai keahlian nyanyi, MC. Nah, buat mereka-mereka yang tidak punya kemampuan itu, bagaimana cara mereka untuk bisa kabur saja dulu di sana, kemudian memulai hidup? Di sana tuh sebenarnya kerja apa aja bisa. Oh gitu. Asal kamu mau bener-bener segala sesuatunya dalam hidup ini pasti ada yang pertama. Oke. Ya kan? Nah, untuk asal lo mau melantai deh. Maksudnya lo melantai? Bener-bener mau kerja keras gitu? Mau kerja keras. Itu bisa? Bisa. Oh, contohnya? Tapi akhir-akhir ini nih banyak banget di TikTok yang mengatakan nggak perlu ijazah lo bisa kerja, lo nggak perlu lo bisa dapat visa kerja, lo nggak perlu begini. Aduh, itu bohong banget. Ya? Itu bohong banget. Itu nyebelin sih. Itu tipuan ya? Itu tipuan. Itu agensi kan? Itu agensi. Yang suka nipu-nipu itu? Yes. Oke. Ya ada yang nipu, ada yang enggak, tapi agensinya mostly itu untuk orang-orang ilegal. Oh, nah tapi saya dengar orang-orang ilegal pun di sana bisa dapat bekerja dengan baik. Emang iya? Memang iya. Kerja apa? Bersih-bersih. Ada kadang di restoran, kadang di pabrik, kadang apa ini itu. Terus mereka itu asal mau, seperti yang aku bilang tadi, kerja keras dan gigih. Dia nyari terus. Enaknya, masalahnya nggak enaknya mereka nggak ada tuh yang udah punya anak, bayi segala macam. Akhirnya mereka bertahun-tahun mereka nggak pulang karena kan namanya juga ilegal. Ilegal, oke. Tapi kalau misalnya banyak yang denger
500 juta setahun. Itu tuh bullshit banget. Itu bullshit ya? Bullshit banget. Jangan lupa bahwa kita di Indonesia ini gaji rupiah, tapi lo belanja juga rupiah dong. Oke. Tapi kalau di sana kita gaji euro, belanjanya juga euro. Oke. Sebenarnya sama-sama aja, dan jangan lupa ada 500 juta itu, oke, katakan misalnya 1.000 satu bulannya, 1.000 satu bulannya, tapi ada teks ini, teks ono, teks ini, teks, lo dapatnya nggak 1.000, teng. Oh, oke. Gitu. Jadi menurut kamu bener nggak kalau ada hashtag kabur aja dulu, nanti di sana bisa hidup lebih baik daripada di Indonesia? Tergantung sih. Tergantung sih. Kalau mau kabur, ya seperti yang aku bilang tadi, kalau mau kerja keras, mau ilegal ya itu, tapi udah penuh banget ya. Udah oh, jadi di sana udah penuh banget ya. Udah penuh banget manusia. Jakarta, Nederland itu kan sebesar Jakarta, Mak. Oh, oke. Jadi tapi menjanjikan nggak sih memang hidup di sana daripada di sini? Kan kamu bilang di sana gaji besar, tapi belanjanya pakai euro, tapi bisa nabung dong. Kalau di sini gaji kecil, belanja mahal, susah nabung. Nah, sebetulnya gimana tuh? Sebenarnya gini, kalau misalnya di Belanda itu, ketika kamu dapat gaji, kan dipotong untuk teks A, B, C, termasuklah dipotong untuk pensiun. Oke. Jadi ketika kamu lagi nggak kerja atau kamu lagi apa, itu tuh ada dana-dana yang kamu tabung itu. Kamu tabung itu, itulah yang untuk ngebiayain kamu ketika lagi cari kerja lagi gitu. Terus banyak sih peraturannya yang susah aku jelasinnya. Tapi untuk orang-orang yang legal ya, untuk yang legal itu tuh aman lah. Aman. Ya nggak berlebih-lebih gitu, tapi kalau misalnya gini, yo aman, bisa maem. Nah, yang nah kalau ilegal itu kan dia nggak kepotong ono ene. Jadi utuh ya? Utuh, tapi security untuk dia sakit, apa terus itu gitu nggak ada. Dia nggak bisa sekolah SIM untuk mobil, dia nggak bisa punya bank. Jadi banyak sih plus minusnya untuk kerja di sana. Orang yang legal aja, yang istrinya orang sana aja, banyak juga yang akhirnya pulang. Kenapa? Ya karena dia mengatakan semuanya dia kerjain sendiri. Belanja misalnya dia masak, belanja, ngurus anak, ini ono ini. Ini sebenarnya gue istri apa babu sih? Kan gitu. Ya kan. Jadi akhirnya ada juga kok di TikTok dia nyebarin, dia bilang akhirnya setelah 7 tahun dia give up, dia mau balik pulang ke Indonesia for good. Oh, oke. Nah, itu juga ada. Nah, dia mengatakan bahwa kalau di Indonesia itu ke dokter itu tinggal datang. Kalau di sana harus nelpon dulu, harus memastikan dulu bahwa kamu emang bener-bener sakit, butuh emang dokter. bisa butuh masuk ke rumah sakit atau butuh ini, itu tuh harus memastikan dulu detail-detailnya. Kalau enggak ya silakan lu minum paracetamol aja dulu. Oh gitu. Jadi gitu, misalnya aduh aku jatuh gitu kan. Aku jatuh, ini ku sakit sekali, coba digerakin masih bisa enggak gitu. Masih, berarti tidak ada patah. Oke. Tinta epi-epi Kasih gitu. balsem aja cukup gitu. Kasih balsem sama paracetamol. Kayak Oke. gitu. Jadi segala sesuatunya itu ada unggah-ungguhnya. Perjalanan untuk menuju lo mau ke rumah sakit atau lo mau ke dokter atau lo mau kemana, itu ada. Tapi aturannya jelas. Ya, gitu. Nah, nah untuk pekerja yang kamu bilang tadi, banyak kan ilegal ke sana? Banyak yang dideport nggak sih? Yang dideport itu ya kalau dilaporin. Oh berarti hati-hati ya kalau lu ilegal ya. Jangan sampai punya kasus ya.
punya kasus atau musuhan sama sesama juga yuk dilaporin. Dilaporin tuh kena. Banyak kasus-kasus kayak gitu. Terus abis itu dia lagi jalan-jalan ke, misalnya dia pengen ke Swiss atau pengen ke Jerman, kan juga manusia ya. Terus pengen jalan-jalan, terus gitu tiba-tiba ada pemeriksaan di bus gitu. Itu juga ada yang di report. Ya. Kayak gitu-gitu sih. Nah, terus kalau misalnya ada toko atau restoran yang mempekerjakan ilegal, itu sih restorannya sendiri juga didendanya bisa sampai 15.000, 20.000 gitu per orang. Terus si orang ini deportasi. Oh gitu. Iya. Banyak kasus yang seperti itu. Banyak. Berarti sebetulnya susah dong nyari kerja di sana. Iya, ya kayak gitu-gitu aku nggak tahu ya. Aku tapi mereka hidup-hidup aman-aman aja tuh. Fine-fine aja. Fine-fine aja. Dan Terus penghasilannya juga gede-gede juga. ya gede karena nggak kepotong tax. pajak ini itu. Tapi ya memang ke gerak bebasnya mereka juga sangat terbatas. minim ya. Oke. Nah, sebenarnya relation antara WNI di Belanda itu bagaimana? Baik-baik aja, saling bantu, atau justru individualisme? Geng-geng ilegal itu mereka begini sekali. Oh oke, solid ya. Solid saling banget. bantu. Saling bantu. Jadi di sana ada komunitasnya. Ada. Oh oke. Ada komunitasnya. Kuat banget. Mereka saling sharing kerjaan dan sebagainya. Gua nggak tahu mereka saling sharing atau mereka saling ada bosnya masing-masing. Gue juga nggak tahu ya. Aku nggak tahu cara kerjanya mereka seperti apa. Tapi mereka solid ya. Solid. Oke. Berarti saling bantu ya. Dan mereka bisa tuh, mereka tuh kayak punya organisasi gitu, dan mereka sering pesta tuh. Oh, berarti kalau ada apa-apa saling bantu dong mereka, saling melindungi. Ya. Berarti ada yang misalnya ada yang sakit, terus ada yang harus dipulangin atau apa kayak gitu, mereka saling solid bantu. banget. Oh. Ya kita yang legal juga kadang-kadang bantu, tapi tergantung dari orangnya asik apa enggak terhadap kita. Okay. Tapi bahkan banyak juga yang kayak happy ending story. Menikah di sana jadi kayak Cinderella lagi gitu-gitu itu juga ada. Banyak juga. Banyak. Oke. Nah, kalau WNI yang legal sendiri di sana relationship-nya gimana? Bagus, saling bantu, support. Bagus banget. Bagus banget. Tante ya. Masih banyak masih banyak relasi makin banyak. Ya. Apalagi kamu di sana seorang artis kan? Ya, aku lebih dikenal rocker berkonde atau the singing chef. Oh oke. Gitu. Kadang-kadang the singing chef berkonde gitu. Jadi suka seserah mereka aja nyebutnya gimana. Nah, kamu berprofesi sebagai chef. Ya. Itu daily-nya. Daily-nya. Nah, awal mulanya gimana sampai akhirnya kamu mendapat license sebagai seorang chef? Seperti yang aku bilang tadi, ketika aku kok gue senang masak ya. Dari sekolahku yang dulu business management, aku udah ketuaan lah gitu untuk terjun ke dunia itu. Sementara kan anak-anak, yang legal yang tadi dikatakan bahwa yang banyak yang kerja di Belanda, itu anak-anak yang sekolah di Belanda, lulusan Belanda, itu mereka diberi kesempatan. Sorry ini agak loncat ya. Diberi kesempatan untuk anak-anak Gen Z. Oke. Jadi sekitar 1 tahun untuk tahun pencarian. Oh, 1 bahasa tahun. Indonesia. Oke. Tahun pencarian, maksudnya pencarian pekerjaan. Oke. Ketika dalam 1 tahun dalam itu 1 tahun itu nggak dapat, nggih monggo, silakan pulang. Oke. Visanya dicabut. Oke. Tapi kalau dalam 1 tahun namanya Zoekjaar, itu artinya tahun pencarian. Dalam 1 tahun itu kamu mendapatkan pekerjaan, ya lu dapat izin tinggal. Oh, lu dapat izin kerja dan izin tinggal. Oke. Nah, begitu. Nah di situ waktu dalam anak-anak yang sekolah di situ itu banyak sekali. Banyak sekali yang akhirnya bekerja di situ. Akhirnya bekerja di Belanda. Beranak pinak.
Ya, Jadi warga negara Belanda. enggak juga. Oh, enggak, juga. cuma Aku tinggal sampai di sekarang sana. bukan warga negara Belanda. Oh, kamu tetap warga negara Aku Indonesia. tetap warga Indonesia, tapi suami dan anak-anakku Belanda. Oh, gitu. Kenapa? Karena saya cinta sekali ya sama Indonesia dan aku masih punya mimpi bahwa saya ingin membuat sesuatu Di untuk Indonesia. Itu Oke. yang aku sampai detik ini mimpiku. Saya ingin berbuat sesuatu yang Untuk wow untuk Indonesia. Nah, Mbak, kamu kan seorang chef nih. Ya. Nah, jenis masakan apa di Belanda itu? Nah, waktu aku sekolahku dulu adalah business management ya. Nah, udah kalah sama Gen Z. Oke. Ya, makanya aku waktu itu memutuskan untuk sekolah lagi yang aku bilang tadi. Aku sekolah lagi masak sehingga aku kerja di segala macam. Oke. Gitu. Terus aku juga akhirnya menginvent buat bakmi di situ. Bakmi ayam? Bakmi ayam, GM style gitu. Oh, GM style. Titit ya, style gitu. Terus Maksudnya GM style dititit. tititnya dibikin GM. Oke. Jadi GM style. Oke. Apa namanya MGM? Oh, bukan, beda. Oke, ya oke. Ya, terus aku bikinlah di ceritanya mau bikin itu. Aku bilang sama mama, mama kan udah sepuh ya. Terus aku bilang, Ma bikin dong di sini supaya di rumah ini tuh ada kehidupan gitu. Aku ajarin lah di situ. Nggak taunya akhirnya kakakku yang ngelanjutin. Gue ngajarin Mbak di situ bikin minyak apalah trilili. Kakakku yang ngembangin. nerusin. Terjadilah bakmi Polim karena tinggal di Polim kan kita Polim. Nah, terus terjadilah bakmi Polim hingga kini dan akhirnya ada beberapa outlet di Pondok Indah Mall, di FX Sudirman, terus di Ion aku nggak tahu masih ada apa nggak, terus di Bintaro. Itu punyamu? Bukan punyaku, tapi kakakku yang mengembangkan akhirnya. Dia punya keluargamu ya? Punya akhirnya beliau lah. Nah terus akunya sih hanya untuk memberikan knowledge aja. Lalu emang itu makanan mana? Makanan Asia kan? Ya bakmi kan, bakmi ayam. Ya makanan Asia kan. Tapi di Belanda laku. Oh oke. Laku. Terus aku sebenarnya bikin apa aja yang lu kangen itu bisa bikin. Jadi masakan Indonesia kamu buat? Apa aja? Tidak hanya masakan Indonesia. Tidak hanya masakan Indonesia. Masakan Arab, masakan Perancis, Jepang, Korea, apa aja. Name it. Oh oke. Aku seneng banget misalnya ke restoran gitu, suka ditantang sama anak-anak, Ma ini enak, tahu nggak kira-kira? Aku bisa tuh ngerasain, terus aku breakdown. Oh oke. Ini ingredientsnya ini. Oh gitu, sampai sebegitunya ya? Sampai sebegitunya. Aku emang doyan makan kali ya. Jadi dimaklumi kalau size-nya nggak pernah turun ya. Bukan nggak pernah turun. Bukan nggak pernah turun, tapi naik turun. Kayak harga dolar di Indonesia. Naik turun. Oke. Nah, kalau boleh tanya, makanan apa yang kamu paling favoritkan? Enak loh ini minumnya. Oh iya, itu minum apa tadi? Makanan apa yang paling kamu favoritkan? Makanan Indonesia atau makanan luar? Gimana ya? Aku suka makanan segala macam sih. Segala macam. Jadi semuanya enak. Makanan Prancis, terus makanan Asia. Jepang sih, aku gila. Oh, makanan Jepang, Thailand, Prancis. Oh, oke. Itu makanan Indonesia pastilah. Indonesia sih kan wong Solo yo. Ilate wis Jawa banget lawan. Ya. Iya. Okay. Ya enggak harus Indonesia harus Solo enggak. Segala makanan Indonesia, lidah Jawa lah ya. Nah, oke. Nah, sekarang ngomongin karir kamu di Belanda.
Ya, kamu tiba-tiba berkarir di Belanda dan kamu di sana dilabelin sebagai artis Indonesia di Belanda, ya. Komunitas Belanda semua tahu kamu lah ya, gitu. Enak mana sih sebetulnya ngamen di sini atau di sana? Kayaknya. Nah, ini. Kenapa? Yang tadi aku pernah bilang sama kamu bahwa sebenarnya di sana itu mau Gen Z, nggak Gen Z, Gen Z kayak kita ini. Mau Gen Z atau Gen Z gitu ya? Diesel dong Mau Gen Z atau Gen Z ya, oke? Pokoknya itu kayaknya nggak masalah. Nggak masalah. Nggak kayak di sini. Nggak kayak di sini. Di sini harus muda, harus cantik. Harus muda, harus cantik ya. Aku nih sebenarnya aku nggak gendut loh. Oh, enggak gendut kok. Enggak, siapa yang bilang kamu gendut? Aku cuman gede. Oh, gede. Gede sama gendut tuh beda. Ya? Nah, kalau di sana size nggak masalah ya? Nggak masalah. Lo mau umurnya kayak gimana, asal kamu nyanyinya itu bagus? Iya. Asal nyanyinya bagus, entertainnya bagus, apa yang dia mauin ada, hai. Fine. Oh gitu ya? Dan aku akhirnya, kalau di sini mungkin aku masih bisa idealis. Awal-awal aku datang memang aku masih idealis. Aku maunya nyanyinya begini. Tapi kok susah ya jualannya. Akhirnya ya udah apa yang lo mau. Gitu. Terus mereka suka nanya, genre lo apa? Aku bilang ya genre aku ya all around lah. Akhirnya aku ngomongnya gitu. Apa itu aburama? All round. Oh, all around. All Okay. round. Oh oke. Ini logatnya udah Eropa sekali ya. All round. Ini Oke. genre itu genre. Oh genre. Oke. Ini lebay ya Bu. Jadi genre-nya itu apa? Ya aku bilang aku all round gitu. Terus misalnya kamu makanya aku suka nanya, ini tuh acaranya untuk berapa, umur berapa gitu. Nah dari situ tuh aku bisa tahu, antar aku ngeliat, ini banyak bulenya nih. Ya udah aku nyanyinya lagu-lagu bule. Orang-orang banyak yang bilang aku suaranya kayak Tina Turner sekarang setelah menua. Oh gitu, waktu muda kayak siapa? Lebih manja-manja gitu kan. Kalau sekarang lebih lantang gitu. Lantang. Oke. Lebih dulu juga bisa lantang, tapi iya sekarang nggak lebih tahu lantang. Ya, berau gitu kalau orang gitu. Jawa bilang. Nah kamu di sana nyanyi lagu-lagu sendiri atau lagu-lagu semua lagu? Lagu-lagu semua lagu. Semua lagu. Bahkan di sana itu banyak yang minta dangdut. Aku agak dari dulu ya, aku selalu panik kalau suka nyanyi dangdut. Bukan nggak suka ya, aku kayak nggak pantas gitu. Goyang ngetok sing pantes ya dangdut ya. Iya, dari dulu yang aku suruh nyanyi dangdut beliau. aku bagian entertain, bagian goyang. Tapi ya udah sih, kalau dangdut yang dulu tuh aku malah bisa gitu. Yang sekarang tuh aku bingung. Ini lu maunya ke disco atau mau apa? Ngerti gak sih? Iya, gitu dangdutnya kan sekarang banyak berkembang. Jadi dangdut ini ya udahlah ya, aku pelajari yang gampang-gampang. Orang sana kangen kali ya dengan Indonesia, makanya mintanya lagu dangdut. Macam-macam sih. Okay. Jadi ketika ada aku gitu, ini dia suaranya kayak gini. Jadi ya mereka nerima aja ngomongnya. Coba dong, gue pengen tahu kalau lu bilang sekarang ini suara gue udah lebih mirip Tina Turner gitu. Nyanyi dong, kangen gue. Kamu pengen nyanyi yang kayak apa dulu tuh, yang I Will Survive atau apa deh? Saya lihat di video kamu bagus banget tuh yang mana nih? I Will Survive, yang itu di festival apa itu? Itu ya pasar malam di Indonesia, untuk acara Indonesia itu tuh ya banyak. Namanya festival apa? Banyak banget pasar malam di sana. Itu festival banyak banget dan kamu selalu tampil di sana ya? Ya nggak selalu, karena kan organisernya macam-macam. Oh gitu. Kalau festival Race Week apa itu? Race Week itu nama daerah. Oh, nama daerah namanya Race Week. Kamu tampil di sana. Race Week gitu. Jadi itu ada ada pasar malam Indonesia, ada pasar malam istimewa, pasar malam ini gitu. Oke. Jadi si organisernya itu yang nelpon kita gitu. Nah, yang lebih sedihnya lagi di sana itu kita lebih banyak pakai -1. Karena pemain band di sana
itu susah lah ngumpulinnya. Dan ya Nggak kita semarak juga di sini ya? nggak segampang di sini. Kalau di sini misalnya Tomvi, lo bisa nyanyi nggak gitu hari ini gantiin si Anu Oke. gitu, gampang aja. Karena ya memang pekerjaannya itu toh. Nah kalau di sana kan gue kerja juga, ngurus anak juga, ngurus rumah, tralala trilili. Rata-rata orang begitu semua ya? Rata-rata semua orang begitu. Nggak ada yang satu spesifiknya gue pekerjaannya musisi gitu. Musisi. Karena di sana pekerja sebagai musisi itu tidak menjanjikan untuk perut. Hidup layak. Oke. Bukan culture-nya yang tiap hari di restoran itu ada band. Oke. Bukan Kalau di sini kan gitu. setiap hari, misalnya, yuk kita ke kafe ini, kafe ini, si ini lagi main, ini lagi main. Oh di sana nggak gitu ya? Nggak gitu. Coba dong nyanyi dong. Apa ya? I Will Survive deh. Go now go, walk out door, just around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one tried to break me with goodbye? Did I crumble? You think I'll lay down and down? No, I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I still love. I got all my love to live. I got all my love to give. I will survive. I will survive. Oh, yeah. Ngerock sekali ya. Bener, Tina Turner. Itu barusan Gloria Gaynor. Suaranya luar biasa. Aduh, ini suara nggak tidur loh. Oh, ini tadi suaranya aku nggak bisa tidur. tidur. Kalau suara tidur lebih bagus lagi ya. Kalau suara tidur lain lagi. Au au. Au au. Oke. Nah, tadi kamu bilang enaknya berkarir di Belanda itu nggak ada yang namanya batasan umur. Beda sama di Indonesia, penyanyi harus muda, harus cantik, yang tua ntar dulu. Ya kan? Bener. Atau kayak gue nih MC sering loh gini, Mas, saya butuh MC tapi yang mudaan dong. Sakit hati gak sih digituin? Iya, dan di sini itu dulu itu kan saya kan legam ya. Maksudnya Bukan logam ya. Ilegam. Sama kita. Tapi kamu laki. Oh, oke. Suka digini, lo udah perempuan hitam. Oh, oke. Sakit nggak? Di sini kan kesannya kalau yang cantik itu yang putih gitu ya. Iya. Tapi kayaknya sekarang udah enggak ya. Udah Untuk agak Gen Z udah bergeser sih. Iya. Oh gitu. Nah, itu nggak peduli. Nah, sedangkan aku nggak pernah ngerasa cantik waktu di sini. Oh gitu. Ya. Oke. Karena ya itu tadi. Ketika Mbak ada nggak yang muda, yang putih gitu ya? Iya. Yang muda terus yang seksi gitu. Seksi sih gue dulu dapet ya. Dapat seksinya ya, karena gede gitu ya. Toge pasar ya. Nah, tapi begitu dibilang yang putih yang sakit hati. Nah, gitu. Oh oke. Kalau di sana nggak ada peduli kayak gitu-gitu ya? Justru orang bilang, kulit kamu bagus banget. Kamu tuh cantik. Aku rasa, masa sih? Oh gitu. Jadi iklimnya benar-benar berbeda. Jadi kamu sangat menikmati di sana dong ya? Menikmati akhirnya. Setelah padahal waktu awal-awal aku nangis-nangis sama kamu kan. Gitu. Kalau di sini kamu nggak pernah merasa cantik, di sana kamu dibilang cantik banget. Oke. Jadi ya, mau Victor kayak lo. Di sana, ini Agus. Sekarang jadi Handayani. Tetap diterima dengan baik. Yang tadinya Handoyo jadi Handayani, itu juga diterima dengan baik. Jadi Agustina di sana diterima dengan baik. Jadi nggak ada semacam diskriminasi antar mereka, nggak ada ya. Enak ya. Ya. Perlu nggak saya ke sana? Genderless. Perlu nggak saya ke sana? Perlu banget. Nah, berarti kalau ada hashtag kabur aja dulu, menurut Mbak Vivi, gimana tuh generasi muda Indonesia? Apakah lebih baik di Indonesia aja atau hashtag kabur aja dulu? Aku terus terang aku nggak terlalu tahu kehidupan di sini gimana.
kalau ngelihat di TikTok sih kayaknya mereka bahagia-bahagia aja tuh. Tinggal di Indonesia. Masa sih? Ya, kalau mungkin karena di TikTok nggak tahu mereka jujur apa enggak ya kan. Ya, tapi mereka menampilkan yang terbaik dong di sosmed kan. Nah itu dia. Nah gimana ya? Kayaknya kok aku ngelihat kalau dari segi standar hidup misalkan. Gadget gitu-gitu tuh kayaknya Indonesia luar biasa ya. Itu maksain. Serius. Banyak yang maksain. Nah itu pokoknya dari segi itu ya. Terus pokoknya apa ya, kreativitas tuh luar biasa. Jadi aku nggak tahu apakah lebih enak di sini apa di sana. Tapi yang aku ngerasain untuk dari genset tadi itu. Genset ya, bukan Gen Z ya. Genset maksudnya diesel itu. Ya pokoknya kamu yang lebih ranum-ranum. Aku ngerasa lebih enak di sana. Lebih enak di sana. Oh, I see. Gitu. Jadi kalau yang untuk yang muda-muda, ya aku nggak tahu. Oke. Berarti aku nggak bisa bandingin karena anak-anakku juga kan lulusan sana, terus mereka juga kerja bagus di sana. Jadi nggak mungkin balik ke sini ya? Enggak ya. Tadinya ya berarti enak di sana. Tadi, ya nggak tahu. Anak-anak juga nggak tahu. Cuman karena gini, tadinya anak-anakku itu mereka 2 warga negara sampai umur 21. Oke. Ya, nggak mungkin kan. Terus dia milih di sini. Terus akhirnya mereka milih sana. Di sana. Jadi udah nggak mungkin kembali ke sini untuk bekerja atau apa kecuali untuk liburan. Untuk liburan aja. Nanti ya, kita ngumpul tanggal ini. Berarti emang enak di sana. Kayak iya itu. Genset itu tadi. Jadi, salah satu faktornya adalah genset itu tadi ya, genset. Ya, buat kalau bicara tentang dirimu, tentang umur kita. Iya. Umur genset. Yo terus terang ya enak di sana. Enak di sana. Karena aku ngelihat umur ketahuan dong umur gue itu. Enggak apa-apa. Enggak masalah. Ya, pokoknya jadi anak-anak orang-orang yang seumur gue, entar lagi tahun depan gue pensiun, Mak. Gitu. Oke. Kan aku sedih. Oke. Gitu. Sedangkan di sana 67, di sini 50-an udah 55. mikir pensiun. Sudah mikir pensiun. Terus aku nanya, pensiun kamu nanti dapat ini enggak? Enggak, itu kan cuma BUMN tok. Ya, terus gue langsung udah aku diam. Sementara orang sana, misalkan suamimu pensiun dapat apa aja tuh? Ya, tergantung ketika dia bekerjanya itu berapa lama. Itu dia kan nabung. Jadi tabungannya banyak kalau kerjanya di sana banyak. Terus. Kalau kerja di sana terus. Nah, sejak kalau laki gue kan di luar negeri terus. Jadi kalau misalnya dia udah pensiun nih, terus dia mau kerja lagi, bisa aja. Bisa aja. Oh gitu. Bisa aja. Jadi udah pensiun, lamar kerja lagi, bisa lagi. Enak ya. Tapi nggak dipotong apalah pensiun itu tadi. Gitu. Karena udah selesai lah ibaratnya. Gitu. Oke. Jadi itu tinggal ngumpul ketok sambil berkarya. Sebenarnya buat nambah-nambahin makan sih. Gitu. Ya. Misalnya, berarti kayak bagus. Misalnya kalau misalnya kayak mau ke Indonesia nih gitu. Gue kerja gitu. Oke. Karena dapat uang saku. Akhirnya kan bisa dapat uang untuk iya kayak gitu. Berarti enak sana. Lah di sana kita kerja, dipotong buat pensiun. Begitu pensiun, kita ambil itu dana pensiunnya. Iya. Nah kalau di sini per bulan ya. Kita kerja, kita ada dana pensiun, kita dipotong. Tapi begitu kita pensiun, uang pensiun kita dikorupsi sama pejabat-pejabat. Iya, itu aku dengar begitu emang iya. Nah nggak tahu, bener apa enggak Pak? Bener apa enggak? Takut bilangnya. Gosip katanya. Oh ya udah, nanti kita tanyain aja sama ipar-ipar gue yang pada pensiun. Tapi ya gitu. Aku tadi perjalanan dari Cengkareng ke ini, terus bilang, Pak udah berapa lama gitu kan? Ceritanya kan dia driver, nyupir Alphard gitu kan. Berarti kan kalau dia sudah sampai nyupir Alphard itu kan berarti kan udah sekian puluh tahun. Iya, dia sudah 25 tahun jadi dia kerja supir di Bluebird gitu. Titit.
Nah terus dia ternyata iya tahun depan aku pensiun. Sekarang mesti mikir nih abis ini ngapain. Langsung aku Langsung nggak berani nanya lagi. Usianya lagi. berapa bapak itu waktu itu? 55 lah. 55. Sedih ya? Padahal di sana sampai 67. Oh, bedanya jauh ya. Jadi Gitu. di sana usia produktif sampai 67. Lah ya, diesel itu genset itu masih Laku di sana. Kalau di sini 65 memang udah renta, Pak? Enggak kan? Sebenarnya enggak. Apa? Udah kolesterol katanya kalau 65 di sini. Nah, Sebenarnya lingkungan itu tanpa kita sadari lingkungan itu merubah kita. bener. Ya. Kalau lingkungannya manula-manula produktif, Nah, ketika kamu tahu 55 pensiun, tanpa lo sadari, gue bilang, anjrit gue udah tua nih. Gue pensiun, gue ngapain? Terus nanti mau cari kerja. Ya, siapa yang mau nerima gue udah 55? Ya apa enggak? iya. Itu masalahnya Iya, ya. menurut saya seperti itu. Oke. Ketika kalau di sana, emang iya kalau umpamanya di restoran atau di ini anak-anak muda tuh jago-jago. Oke. Oleh karena itu sekarang saya pindah ke healthcare. Oke. Masak juga, Oke, tapi yang aku healthcare. Oke. Gitu. Jadi untuk manula tapi untuk demensi. Itu lebih susah lagi. Tapi saya dikasih pelajaran banyak banget bagaimana menghadapi mereka dan bagaimana cara berpikir mereka, penyakitnya mereka itu gimana. Oh, itu awesome banget. Oke. Terus jadi saya masak sambil memikirkan menghadapi bagaimana mereka. menghadapi mereka ya. Oke. Itu keren banget. Luar biasa. Nah, di restoran yang ngejar-ngejar setiap ada bon, wah mesti dikerjain itu, ngerjain tit gitu kan. Itu buat kita yang 50 plus ini kan udah nggak kuat. tokle ya. Nah, tapi kerja lain kalau emang lu kuat, monggo. Masih banyak. Emang lawannya si Gen Z tadi. Gen Z tadi. Tapi si Gen Z juga Gen Z masih punya kesempatan. Ya. Oh, oke. Dan nggak dianggap remeh. Nggak dianggap nggak produktif itu. Nggak ya, dianggap remeh dan nggak dianggap goblok. Oke. Karena nggak dianggap pelan. Justru itu makin tua makin jadi gitu. Makin berpengalaman. Oh, kalau di sana iklimnya seperti itu. Nah, oke, sekarang kan di Indonesia marak nih dengan hashtag kabur aja dulu. Nah, Mbak Vivi kan udah pengalaman sekali dan sempat sharing. Nah, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk Gen Z yang istilahnya jadi terpacu. Aduh, gue mau kabur aja dulu karena masa depan gue di Indonesia nggak menjanjikan. Nah, kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan? Hati-hati sama cerita-cerita yang beredar di sosmed. Hati-hati sama cerita-cerita yang beredar di sosmed. Terus hati-hati juga sama iming-iming yang katanya gampang lah ini itu. Karena itu banyak sekali agensi-agensi yang tidak bertanggung jawab. Banyak kejadian kan yang akhirnya dilepas Banyak di sana, kejadian. Jadi di bandara. Ditaruh di bandara ya udah monggo. Pokoknya udah tak anterin sampai Belanda. Cari sana sendiri. Ya Allah. Banyak teman-teman yang nolongin orang-orang yang kayak begitu. Kasihan. Kasihan sekali. Oke. Ada yang sampai drodok karena dia karena Drodok itu apa kebetulan maksudnya yo? Drodok. Jawabannya keluar ya. Oke. Jadi Ya. kebetulan karena nggak tahu AIU, tahu-tahu dibuang di sana gitu. kan dingin, Oh. Karena biasanya jam-jam tiket murah, bulan-bulan murah itu adalah sekitar Oktober gitu. Musim-musim dingin. Itu kan belum dingin, Oktober November. Sementara berangkat dari sini nggak persiapan apa-apa. Ya mungkin dikasih tahu, tapi kan dia nggak persiapan apa-apa dengan tempat tinggal. Terus abis itu jangan lupa di sana andai kan mesti tempat tinggal juga lu mesti bayar. Bukan berarti lu ilegal terus gitu lo Ditampung. ember gitu, lu Oke. mesti bayar. Oke. Terus lo kereta segala macam gini-gini juga mesti bayar. Jadi hati-hati banget dengan kabur aja dulu. Itu
banyak banget nih agensi ngawur itu akeh. Akeh banget ya, banyak sekali ya. Jadi hati-hati. Banyak sekali, jadi hati-hati. Jangan sampai keputusan kamu menjadi keputusan yang salah untuk diri kamu. Ya, itu pesan dari Mbak Vivi. Jadi kalau mau kabar aja dulu, pelajari dulu bener-bener, Ya. cari link dulu di sana Ya, bener-bener. atau emang kamu mau sekolah dulu di sana, cari beasiswa, itu udah bagus banget. Gitu ya. Cari beasiswa sekarang banyak banget yang ngasih beasiswa. Dan setelah kamu sekolah di luar negeri itu biasanya kamu dikasih 1 tahun pencarian pekerja. Pekerjaan. Jadi itu memberikan kesempatan kalian untuk tinggal di sana dan bekerja di sana. Oke. Nah, Vi, luar biasa ngobrolnya. Oke, sekarang saya punya pertanyaan. Ya, ada 7 pertanyaan. Kamu harus menjawab secara cepat. Oke. Ya. Jadi chef atau penyanyi? Chef. Salah satu ya, tadi sutradaranya udah pesen nggak boleh dua-duanya. Jadi chef atau penyanyi? Chef, Masakan Indonesia atau masakan luar? luar. 4 musim atau 2 musim? 4. Pajak Indonesia atau pajak Belanda? Belanda. Nyanyi di festival atau kafe? Festival. Realistis atau idealis? Realistis. Ayo, oke. Enak hidup di Belanda atau di Indonesia? Belanda. Oke, kita bedah satu persatu. Jadi jujur ya, dari awal sampai akhir saya simak enaknya di sana bukan di sini. Oke, jadi chef atau penyanyi? Jadi chef. Kenapa? Kan kamu seorang penyanyi hebat lagi. Oke. Jadi chef itu sampai kapanpun. Oke. Bukannya kamu bilang jadi penyanyi kalau di sana juga Iya. sampai jadi diesel juga masih bisa jadi penyanyi? Iya. Tapi kan lu masak bisa like 24 hours. Oh, oke. Kalau nyanyi kan kamu harus ada occasion, Oh, oke. right? Oke. Kalau chef, lu mau ulang tahun kecil kek, Tetap lu mau harus ulang masak. tahun gede, iya kan? Lu everyday lu makan, gitu. Oke. Everyday kamu butuh makan. Jadi kamu mau lagi malas masak, beli, Oke. ya nggak sih? Gitu. Jadi yang beli yang masak juga chef juga Ya, gitu ya. Oh, oke. gitu. Jadi sebetulnya paling enak adalah jadi chef tapi juga penyanyi juga kayak kamu ya. The singing chef. Iya. Masakan Indonesia atau masakan luar? Luar. Masakan luar ya? Iya. Masakan apa favorit kamu? Prancis dan Masakan Jepang. Prancis dan Jepang. Masakan Indonesia kan enak banget. Masakan Indonesia enak, Oke. tapi ribet terek. Bumbunya ya? Ribetnya, Bo. Tapi Bumbunya ya? aku menikmati semua masakan apapun. Oke. Ya masaknya ya makannya. Mm-mm. Kalau gini, kalau aku kerja di restoran Indonesia, Mm-mm. pulang itu bau dari sini sampai ya, Misalkan masak rendang, sebadan-badan bau rendang. daleman-dalemanku. Bau rendang. Bau. Oke, bau masakan. Apalah. Tapi kalau aku kerja di restoran Luar. luar, pulang ya aman-aman aja. Wangi-wangi aja. Oh. Iya. Jadi emang ribet ya? Ya Oke. bukan aku nggak suka, Suka. bukan aku nggak bisa, tapi Prosesnya lebih mudah masakan luar. Oh, oke. Ya, 4 musim atau 2 musim? 4. Emang enak 4? Kenapa? Ya seru aja, macem-macem. Dan pergantiannya tuh ada gitu. Ada musim semi, ada musim dingin. Oh, oke. Terus- Dan terus nanti ada musim panas, itu nikmat sekali ya. Terus menjelang ke panasnya itu tuh lagi enak-enaknya gitu. Udaranya, suasananya gitu. Oh, oke. Pajak Indonesia atau pajak Belanda? Pajak Belanda, Kenapa? biar gede tapi itu kembali ke kita. Kalau di Indonesia? Biar gede kembali ke pejabatnya. Akhirnya kan kejawab juga. Gitu. Nyanyi di festival atau di kafe atau di bar? Di festival Kalau yang nonton banyak. yang nonton banyak ya, seru ya. Banyak. Iya. Gitu. Realistis atau idealis? Aku sebenarnya
Iya, realistis. Realistis ya, apapun yang terjadi realistis aja Iya. ya. Enak hidup di Belanda atau di Indonesia? Sekarang aku bilang di Belanda. Kenapa? Teratur. Teratur. Mm-mm. Oke. Terus ya bikin janji itu Jelas. jelas. Jadi aku tahu kesana itu sekian jam. Jadi aku ngecek dulu Waze. Oke. Oh kesana ini sekian Sekian menit. Heeh. Bener nyampe sana sekian menit. Bener. Kalau di Indonesia Kereta nggak gitu juga ya? on time. Kalau di Indonesia nggak gitu ya? Ya selama yang aku tahu sih enggak. Di map 42 menit ternyata 3 jam ya nyampenya ya. Nah kayak tadi dia bilang ini nyampenya 28 menit. Oke, Dia bilang sampai Kebon gitu. Jeruk dari Polim. Nggak tahu tadi aku nanya dari mana. Pokoknya Oke. terus ya udah aman. Aku berarti aman nih gitu. Terus pas di jalan, aduh Mbak, bumpet nih di sini. Sorry. Oke. Minum dulu? Nenek. Sering banget keselak. Oh gitu ya. Boleh air lagi nggak? Air dingin. Udah nenek-nenek ya Bu, belum kok. Di sini aja. Apa-apa aman. Oke. Iya. Aku kayak pernah Minta lihat dia. tisu sayang, saya minta tisu maaf. Aku kayak pernah lihat dia ya. Siapa? Shalom? Di IG ku kan? Enggak, aku kayak pernah ketemu. Oh gitu. Mungkin Shalom. Oh gitu, Shalom. Jadi pernah dengar sebetulnya ya, bukan pernah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Arti sebenarnya sama. Sama ya, Shalom juga ya. Oke, jadi enak hidup di Belanda ya. Apapun yang terjadi enak hidup di Belanda. Oh, oke. Nah, Ya itu sebenarnya sih karena teratur. Awal-awalnya aku mikirnya tuh bahwa Belanda itu membosankan. Ya kayak gitu. Tapi ternyata setelah perjalanan waktu, genset tadi itu jalannya waktu, lingkungan merubah pola pikir, pola hidup kita juga. Ya enak aja udah teratur, ya, kita disiplin begini bangun. Jadi nanti kita hitung mundur. Besok gue harus ada meeting jam segini. Hitung mundur berarti gue mesti bobo jam segini, mesti bangun jam segini. Itu jadi segala bisa banget sesuatunya tuh. jelas ya. Itu bisa banget Bisa gitu. dijadwal dengan baik. Oh itu. Oke. Wah luar biasa sekali Mbak ngobrol kita sama kamu hari ini. Banyak ilmu yang didapat. Dan untuk para Gen Z yang ingin kabur aja dulu, ingat pesan Mbak Vivi, jangan sembarangan. Ya, jangan tergoda dengan iklan-iklan di medsos. Itu tipu-tipu ya. Kalau memang mau kabur aja dulu, cari jalur yang jelas. Ya kan? Apalagi kalau kita cari beasiswa. Itu kabur yang Recommended. bermanfaat. Ya, bermanfaat ya. Nah, berarti Mbak Vivi ini profesinya apa? Tadi bilangnya kan penyanyi, terus chef. Usaha juga enggak? Usaha juga ya? Ya, aku dagang juga. Oh, dagang juga. Ya, dagang makanan. makanan. Oh, makanan. Jadi profesimu apa sebetulnya? Palu gada. Apa itu palu gada? Apa lu mau gua ada. Jadi penyanyi tapi juga pebisnis ya? Iya. Oke, dan juga chef juga ya? Iya. Oke. Makanya tadi aku bilang, kadang-kadang orang bilang aku the singing chef. Oke. Ada juga yang bilang aku rocker berkonde, ada juga the singing chef berkonde. Oh, di sana julukan kamu itu ya. Oke, ya apapun yang terjadi, sebutan apapun tetap aja itu yang terbaik buat kamu ya. Oke, pemirsa, Sobat Fik Mantap, itu tadi ngobrol-ngobrol dengan saya dan juga bintang tamu saya hari ini Mbak Vivi Subono. Dan kita berharap suatu saat kita akan bertemu lagi dan menggali lagi perbincangan dengan topik yang lebih bermanfaat. Oke, saya Mas Rere dan Vivi Subono. Gak Kuku. Au au. Thank you.